Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Teknik Kartu. Oke, sahabat YouTube berada mumpung masih dalam keadaan bertahan. Maaf lahir batin, Aidin wal Faizin, pada subscriber saya dan semua penonton saya. Mudah-mudahan keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan panjang umur dan hidup dapat Allah, insyaallah. Oke, sahabat YouTube dimanapun berada, sekarang saya mereview kabar berita dari mana pusat kuliner Palembang, tepatnya di Pasar 10 dan sekitarnya yang ada di Jalan Basari 10 Palembang. Oke, sahabat YouTube dimanapun berada, kita jalan-jalan untuk melihat-lihat para pedagang kaki lima pasca lebaran. Siapa tahu kita bisa ambil hikmahnya bagaimana penjualan para pedagang kaki lima pasca lebaran, apakah mereka dalam kesibukan atau dalam keadaan mangu-mangu. Mari kita review berita keadaan di Jalan Kasari di pusat kulinernya Wong Palembang. Yang di seberang sana adalah sate Madura. Mungkin di Pasar 10 lokasi sate Madura ada di depan Apollo. Dan di sana itu kesana terus masih banyak lagi kuliner-kuliner yang lain. Yang di depan sate Madura itu ada sate Padang, yang mana sate Padang ini diproduksi langsung dari orang Padang yang ada di Palembang. Dan setelah itu adalah gorengan Buddha. Ini tepatnya masih di lingkup Pasar Lolo, tepatnya di Apollo Jalan Kasari. Setelah itu adalah kebab Kairo. Jadi yang kaula muda yang mau makan kebab bisa ke Pasar 10 dulu. Ini lokasinya di daerah Apollo Jalan Kasari. Dan selanjutnya kita masuk. Ini adalah mie ayam Pak Sukarni di depan kebab. Jadi kalau mau makan bakso dan mie ayam silakan datang di Jalan Kasari, tepatnya daerah depan Apollo, pesan kebab Kairo. Oke, kita akan maju lagi menuju ke arah pusatnya, yaitu pusat Pasar 10 Hulu. Adapun di seberang sana ada kebab lagi, kebab dan model. Ini tentunya bermacam-macam para pedagang kaki lima ada di sekitar Pasar 10. Kondisi jalan sekarang keadaan lagi ada kemacetan sedikit di Simpang Klenteng Pasar 10. Ini adalah di Simpang Klenteng mengalami ada sedikit gangguan kemacetan. Ini samping Pasar 10. Adapun di simpang ini Pasar 10, adapun ini adalah penjual aksesoris, yang mana bila mana ada sahabat YouTube yang jalan-jalan di Pasar 10 tentunya banyak aksesoris seperti masker dan gelang. Yang lainnya. Aksesoris macam-macam gelang, cincin dan lainnya bisa dipilih di sini. Jam tangan
misalkan untuk yang mau ke pasar Sepuluh pusat kota Palembang ada semuanya. Dan di seberang sana adalah martabak bangka. Mungkin yang suka martabak bangka bisa icip-icip di lokasi Simpang Kelenteng. Ini namanya martabak bangka yang sudah legendaris, yang mana semua warga Palembang paham kalau di pasar Sepuluh itu martabak acung atau hitam ini sangatlah terkenal di wilayah seberang Ulu 1 dan 2. Oke, kita lanjut ke pusat pasar, kita jalan-jalan lagi. Nah, ini setelah ada bakso juga, ada bakso. Jadi di pasar Sepuluh itu bermacam-macam kuliner, silakan. Adapun kue-kue juga ada. Kalau mau jajanan kue bisa dibeli di pasar Sepuluh Jalan Kahasari, tempatnya di pasar Sepuluh. Ini ibu yang cantik-cantik ini penjualnya. Jadi silakan, ini abang kita. Ini adalah menunggu kue. Ini sudah waktunya sebenarnya mau pulang, cuman masih sabar menunggu konsumen yang hadir. Makasih Bu ya. Jadi silakan saja datang ke pasar Sepuluh, bermacam-macam aneka ragam kue dan kuliner lainnya ada semuanya. Dan terus sana ke depan ini adalah kuliner tekwan. Jadi pasca lebaran ini kondisinya masyarakat masih menyukai tekwan. Bisa diinformasikan tekwan ini ada di depan pasar Sepuluh. Ini kesukaan orang Palembang, makanan khas Palembang model tan tekwan. Adapun di depan pasar Sepuluh ini juga ada tersedia nasi soto babat Abah Usuk, nasi soto babat Abah Usuk. Adapun mungkin warga Palembang sudah paham bahwa nasi soto Abah Usuk ini sudah terkenal, sudah legend. Jadi untuk wilayah sekitar Palembang mungkin paham semuanya. Dan beliau ini abang kita, penerus daripada Abah Usuk. Mungkin warga Palembang khususnya seberang Ulu 1 dan 2 paham dan kenal. Jadi warga Palembang mau cicip-cicip soto dipersilakan berlokasi di depan pasar Sepuluh. Oke, kita lanjut kembali. Ini pas di depan pasar Sepuluh. Kalau malam ini untuk lahan parkirnya dipenuhi oleh para pedagang-pedagang kuliner. Tentunya ada mie ayam, ada bubur ayam, dan bermacam-macam. Jadi kalau mau ke pasar Sepuluh mungkin mau cari makanan yang memenuhi selera Anda bisa terpenuhi, karena di pasar Sepuluh di depannya itu wilayah parkirnya ya kita saksikan semua itu ada yang mengantri dan ada yang lagi makan. Ini semua adalah untuk jajanan-jajanan kuliner. Tentunya masyarakat Palembang dengan senang hati adanya lahan-lahan parkir seperti ini untuk dijadikan pusat kuliner, sehingga kalau lagi untuk merasakan pengen memenuhi isi perutnya, mereka langsung datang ke pasar Sepuluh. Jadi tak heran lagi, dan ini bisa membantu ke masyarakat UMKM, yang mana masyarakat UMKM bisa terbantu oleh lapangan-lapangan pekerjaan karena ada lahan, dan dimana pemerintah setempat menyediakan lahan tempat parkir dijadikan lahan kuliner untuk UMKM. Ini sangat membantu, dan ini buktinya
bahwa pedagang kuliner ini dijali dipenuhi oleh pelanggannya, dan ini sangat bermanfaat dan sangat membantu para pedagang kuliner, tentunya masyarakat UMKM kalangan menengah ke bawah, dan bisa memenuhi masyarakat Palembang kebutuhannya, yaitu tentunya kebutuhan perut. Dan ke sana terus kita saksikan terus bahwa Jalan Ka'asari ini tentunya kalau malam dari ujung ke ujung itu dipenuhi gerobak-gerobak kuliner. Jadi tak heran lagi kalau pasar Sepululu ini pusatnya kulinernya wong Palembang. Jadi warga Palembang di sebelah hilir dan sebelah hulu mungkin kalau mau menyaksikan atau berjalan-jalan menikmati indahnya kota Palembang, jangan lupa mampir di wilayah seberang Ulu 1 dan 2 untuk mencicipi masakan-masakan yang dijual oleh abang-abang kita, kuliner-kuliner yang telah mereka kuasai. Tentunya bisa menambah daya nafsu makan kita, bisa kita pilih. Dan di sini ada juga gorengan pisang karamel, mungkin bisa menambah selera Anda, bisa mencicipinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kondisi jalan keadaan ramai dan lancar, memang ada sedikit kendala. Kemacetan, ini biasa karena memang penuh dengan lalu lalang masyarakat yang untuk menciptakan lapangan kerja atau yang mau kemana jalannya. Lapangan kerja untuk tukang parkir Pak Oga mungkin, sehingga ada kemacetan bisa diparkirkan, atau mungkin kebutuhan masyarakat ini kita tak tahu urusannya kemana-mana. Yang penting demi kelancaran jalan ada juga pengatur jalan, dan saya tidak tampilkan siapa yang mengaturnya, tentunya masyarakat setempat yang untuk melancarkan jalan solidaritas atau kemauan sendiri. Nah, ini ada kemacetan jalan, ya inilah keadaannya pasar Sepululu kalau masih dalam kondisi pukul 9 ke bawah atau ke atas sebelum mencapai jam 12. Kemudian keadaan jalannya pasar Sepululu seperti ini, mengalami suatu kemacetan itu hal yang biasa. Kita lanjut. Dan di depan pasar Sepululu kita sampaikan juga bila mana ada penggemar bakso. Nah, ini adalah ayam bakso Mas Edi. Ya, kita saksikan, kita lihat-lihat baksonya sungguh luar biasa, besar-besar. Jadi penggemar pecinta bakso jangan lupa kalau ke pasar Sepululu, ini merek dagangnya mie ayam bakso dan bakso adem ayam. Mari kita lihat sebentar, kita untuk melihat sedikit apa yang dijual di tempat ayam bakso Mas Edi ini. Tentunya kita jangan sampai tidak menyaksikan. Ini adalah abang kita yang lagi menjualin bakso. Ini adalah siapa namanya, Mas? Nama saya Putra. Hah? Putra. Oh, sudah lama jualan, Mas? Lumayan, Mas. Oh, lumayan. Oke. Baru 1,5 tahun. Oh, gitu ya. Itu bakso apa aja yang ada itu, Mas? Bakso daging, telur, super. Oh, bakso daging, telur, super. Ya, ini sahabat YouTube kita saksikan ada bakso telur itu yang itu. Ada daging, ada super. Super yang besar itu, Mas ya? Iya. Oh, yang itu. Oke, sahabat YouTube, itu adalah bakso super yang paling besar itu. Jadi kita saksikan bahwa Mas Putra selalu melayani para pembelinya dengan ikhlas. Mudah-mudahan apa yang disaksikan masakannya itu bisa memenuhi hasrat pelanggan dan bisa saling menjaga rasa kepercayaan bahwa masakannya itu memang sangat-sangat luar biasa nikmat.
Oke, sahabat YouTube dimanapun berada, kita lanjut kembali. Ini adalah cantik adik-adik kita yang sangat cantik lagi memesan bakso. Dan mungkin informasi dari ke Pak Karni Bakso sekian dulu. Inilah kira-kira yang bisa dilaporkan pada malam ini. Insya Allah bisa menjadi hiburan Anda semuanya. Salam dari Karni Bakso, salam dari Karni Bakso. Bila mana ada berkenan silakan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.